Gimana kalau aku bilang ada sebuah ayat kuno dalam Al-Quran yang mungkin ya, menyimpan kunci buat kita memahami dunia modern yang serba canggih dan penuh distraksi ini? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah teori yang cukup radikal yang menghubungkan misteri di tahta Nabi Sulaiman dengan sosok Dajjal dan, yang paling penting, dengan kita semua di zaman sekarang. Siap-siap ya, karena pembahasan ini bakal menantang cara kita melihat dunia di sekitar kita. Oke, jadi semua analisis kita hari ini tuh dasarnya dari pemikiran Syekh Imran N. Hossein di dalam bukunya ini. Kita akan coba pecah-pecah ide besarnya, kita lihat gimana dia menyambungkan titik-titik yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali, dan kita sajikan dalam bentuk visual biar kita semua lebih gampang ngikutin alur ceritanya. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari sebuah teka-teki kuno di atas tahta, terus kita coba identifikasi siapa sih sebenarnya si jasad ini. Setelah itu, kita lacak gimana tipu dayanya dimulai, gimana itu semua nyambung ke kita sekarang, dan terakhir, gimana menurut sang penulis, semua drama ini akan berakhir. Oke, semua ini berawal dari satu misteri besar di Istana Nabi Sulaiman. Sebuah peristiwa yang, jujur aja, aneh banget, yang tercatat dalam Al-Quran dan jadi fondasi dari seluruh teori ini. Yuk kita lihat ayatnya. Nah, ini dia ayat kuncinya. Coba deh bayangin, Nabi Sulaiman di puncak kekuasaannya, tiba-tiba di atas singgasananya diletakkan sesosok makhluk misterius yang disebut jasad. Dan ini adalah ujian langsung dari Tuhan. Satu peristiwa ini aja udah memunculkan segudang pertanyaan kan? Dan inilah titik awal dari semua yang akan kita bahas. Jadi, pertanyaan besarnya yang jadi inti dari semuanya adalah siapa atau lebih tepatnya apa jasad ini sebenarnya? Pertanyaan inilah yang mendorong investigasi sang penulis dan kita akan ikuti jejak pemikirannya untuk mencari jawaban. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya dari misteri ini. Kita coba definisikan istilah kuncinya dan kita ungkap tesis utama dari sang penulis. Jadi siapa sebenarnya si jasad ini menurut dia? Menurut penulis, jasad ini bukan sekedar tubuh fisik atau mayat ya. Bayangin deh, sesosok manusia tapi dia nggak punya ruh. Percikan ilahi yang ngasih kita kemampuan buat merasa, buat punya nurani, buat berpikir kritis. Bentuknya manusia, tapi esensi spiritualnya kosong. Nah, ini dia klaim utamanya yang paling berani. Sang penulis secara langsung menyambungkan sosok kuno di tahta Nabi Sulaiman itu dengan Dajjal, tokoh besar akhir zaman yang kita kenal sebagai Al-Masih palsu. Ini hubungan yang luar biasa signifikan kalau benar. Jadi, apa sih bedanya Dajjal sebagai jasad dengan manusia normal? Coba kita lihat perbandingannya. Manusia normal itu punya ruh ilahi, punya pandangan batin, dan yang paling penting, punya kehendak bebas. Nah, Dajjal sang jasad ini digambarkan nggak punya semua itu. Dia lebih mirip kayak automaton atau robot super canggih. Dia bisa bertindak, tapi tindakannya itu hasil program, bukan dari pikiran yang mandiri. Oke, kita lanjutin ceritanya. Menurut sumber ini, tipu daya si jasad ini dimulai tepat setelah Nabi Sulaiman wafat. Dan bagian ini menurutku salah satu bagian yang paling menarik dari keseluruhan teori ini. Jadi menurut interpretasi penulis, alur ceritanya begini. Setelah Nabi Sulaiman wafat, dan nggak ada yang sadar, si jasad ini langsung ngambil alih komando. Dia duduk di tahta, dan dengan sebuah cara, berhasil menipu para jin untuk terus kerja rogi buat dia, mungkin selama berabad-abad. Penipuan kolosal ini baru kebongkar pas ada seekor makhluk bumi yang tanpa sengaja ngerusak alat ilusinya. Nah, kunci dari semua tipu daya ini ternyata ada di tongkat Nabi Sulaiman, yang dalam Al-Quran disebut Minsya'ah. Disinilah sang penulis ngasih interpretasi yang sangat unik. Dia bilang ini bukan sekedar tongkat kayu biasa, tapi sebuah alat teknologi canggih dengan kekuatan luar biasa yang bahkan bisa jadi berhubungan dengan konsep manipulasi waktu. Jadi teorinya adalah tongkat ini berfungsi kayak proyektor canggih, mungkin proyektor holografik gitu ya. Dajjal memakainya untuk menampilkan citra hidup Nabi Sulaiman yang seolah-olah masih ada dan mengawasi. Ilusi inilah yang bikin para jin ketakutan dan terus bekerja di bawah perintah sang penipu selama ratusan tahun. Oke, dari kisah kuno yang epik tadi, sekarang kita lompat ke zaman kita, ke dunia modern. Disinilah teori sang penulis jadi sangat relevan, dan terus terang, sedikit menyeramkan buat kita semua. Dan disinilah teori ini benar-benar pulang ke rumah kita. Menurut penulis, tujuan akhir Dajjal itu bukan sekedar menguasai dunia secara fisik, tapi mengubah kita semua menjadi seperti dirinya, menjadi jasad, sebuah masyarakat global yang kehilangan nurani, kehilangan pandangan batin, dan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis secara mandiri. Untuk ngasih gambaran gimana sih kondisi pikiran seorang jasad di zaman modern, sang penulis meminjam analogi yang sangat kuat dari Malcolm X tentang budak rumah.
Tipe budak yang secara psikologis itu terikat banget sama tuanya, sampai-sampai dia ikut ngerasa sakit pas tuanya sakit. Dia mungkin udah nggak dirantai secara fisik, tapi pikirannya masih terbelenggu. Nah, inilah metafora modern untuk manusia yang udah nggak punya kehendak bebasnya sendiri. Jadi, gimana proses penciptaan jasad ini terjadi di zaman kita? Sang penulis menunjuk beberapa alat modern yang ada di sekitar kita. Mulai dari media massa yang bisa melakukan cuci otak secara masif, sistem keuangan berbasis bunga yang ngejerat kita dalam utang, budaya materialisme yang bikin kita lupa sama akhirat, sampai teknologi seperti smartphone yang menurutnya dirancang untuk membuat kita sulit fokus dan berpikir mendalam. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir dari teori ini. Setelah semua tipu daya besar ini berlangsung, bagaimana pada akhirnya semua ini akan terungkap dan berakhir? Mekanisme apa yang akan menghancurkannya? Kekuatan penyeimbang yang akan mengakhiri ilusi besar ini disebut dalam Al-Quran sebagai Dabat al-Arth. Kalau kita terjemahin secara harfiah, artinya adalah makhluk dari bumi. Tapi, apa sebenarnya makhluk ini dalam konteks modern? Nah, disinilah interpretasinya jadi sangat spesifik dan jujur aja mengejutkan. Sang penulis berteori bahwa makhluk ini bukanlah hewan melata atau monster fisik, melainkan gelombang elektronik tak kasat mata yang sekarang memenuhi dunia modern kita. Gelombang yang datang dari TV, smartphone, dan internet nirkabel. Jadi menurut teori ini, begini akhir ceritanya. Semua gelombang elektronik di sekitar kita, internet, sinyal telepon, siaran TV, itulah makhluk yang disebut Dabat al-Arth. Gelombang-gelombang inilah yang secara perlahan menggerogoti atau menetralkan kekuatan dari tongkat ajaib itu. Saat tongkatnya kehilangan daya, proyektor ilusi Dajjal pun mati total. Dan pada saat itulah, para jin akhirnya sadar kalau mereka udah ditipu habis-habisan selama ini. Dan penipuan besar itu pun akhirnya terbongkar. Pembahasan kita ini ditutup dengan sebuah pertanyaan yang diprovokasi oleh teks itu sendiri. Kalau memang benar ada kekuatan-kekuatan di dunia modern yang dirancang untuk menumpulkan pikiran dan jiwa kita, maka pertanyaan terpenting untuk kita semua adalah, apa yang bisa melindungi pikiran kita agar tidak menjadi jasad? Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.